Hai guys, balik lagi dengan saya Rini di sini di General Tarot Reading. Apa kabar kalian semua? Kalian semua dimanapun kalian berada ya. Kali ini kita akan fun reading lagi. Pembacaan dengan tema bagaimana kondisi dia saat ini setelah pergi meninggalkanku. Nah, kira-kira bagaimana ya kondisi seseorang yang kalian fokuskan setelah pergi meninggalkan kalian? Kita akan cari tahu melalui kartu tarot ini. Namun sebelumnya perlu saya sampaikan bahwa ini adalah general reading yang dimana energi kolektif. Energi bisa vice versa, bisa kebolak-balik, bisa lambat jika cepat ya. Dan ini energi general. Jadi saya menarik energi kalian semua yang menonton video ini. Bila mana gak resonate, tinggalkan saja. Oke, kita langsung ke shufflean kartu tarotnya. Fokuskan pandangan kalian pada shufflean kartu tarot yang ada di depan kamera ini ya, agar saya bisa menarik energi kalian lebih banyak lagi ke dalam readingan ini. Dan jangan lupa berdoa. Oke. Bagaimana kondisi dia saat ini setelah pergi meninggalkanku? Silakan fokuskan pada seseorang yang kalian ingin tarik energinya di sini ya. Sesuai dengan tema yang pastinya kalian sudah baca. Oke, saya ulangi sekali lagi. Bagaimana kondisi dia saat ini setelah pergi meninggalkanku? Oke. Di sini keluar Ten of Wands. Ini menandakan ya energi dari si dia yang kalian fokuskan, yang kalian tarik energinya di sini sesuai dengan tema yang pastinya kalian sudah baca. Hampir rata-rata energi si dia ini lagi ada banyak beban ya. Nah, banyak beban ini versinya banyak ya, kita gali lebih dalam lagi ya. Beban yang dimana di sini dia buat sendiri ya. Jadi orang yang mestinya hidupnya itu simple tapi dia buat rumit sendiri. Oke. Jadi seseorang kalau kalian tanya ya, yang kamu tarik energinya di sini, bagaimana kondisi dia saat ini setelah pergi meninggalkan kalian? Seseorang yang masih selalu mengedepankan egonya sama keras kepalanya, ya. Yang dimana di sini beban yang dia tanggung, yang dia rasakan saat ini sebenarnya beban banyak sekali yang dia rasakan ya. Yang pastinya beban ini beban. Bisa jadi dia menjadi sosok yang tidak stabil ya. Ketika dia berdekatan dengan seseorang, dia selalu aja yang merasa dirinya itu benar, karena ini ada energinya ya. Jadi ketika dia meninggalkanmu demi pilihan ya, demi apapun atau demi ambisinya, dia pikir bakal akan jauh lebih menstabilkan hidupnya, karena hampir rata-rata kalian terkoneksi dengan dia yang egoisnya cukup luar biasa ya. Jadi ketika dia berdekatan dengan orang barunya atau pasangannya, tetap aja banyak masalah yang dihadapi yang saya tangkap di sini. Ya. Dan saya nangkep di sini ketika dia merasa bahwa hidupnya ini gak stabil ya. Dia ngerasa bahwa kenapa setelah pergi darimu kok dia berdekatan dengan lawan jenis lain tuh kok rasanya sulit untuk mendapatkan kecocokan gitu ya.
kayak dari obrolan ya nggak nyambung, hobi apalagi ya. Nah, mulai dari yang dia rasakan ketika ketemu dengan orang baru atau dengan pasangannya ya, saat ini berdealing dengannya, dibanding-bandingkan dengan kamu, ternyata kok lebih banyak ke kalian ya cocoknya gitu ya. Dan dia merasa dengan kamu tuh masih punya ikatan batin yang cukup kuat ya. Jadi beban yang dia rasakan, seseorang yang kamu tarik energinya di sini tuh bebannya banyak sih sebenarnya, nggak cuma hanya karena dia seorang keras kepala dan egois ya. Tapi beban yang dimana di sini ketika bersamamu kamu banyak memberikan pelayanan buat dia, ya, bantuan bahkan di sini, nggak hanya tenaga tapi materi juga. Nah, setelah meninggalkan kalian, dia tidak mendapatkan itu dari orang barunya. Ya, dari apapun yang ketika pergi meninggalkan kalian ya, ketika dia main memblokirmu, ya, meninggalkan koneksi darimu, dia tuh tidak menemukan seseorang yang bisa memberikan apa yang pernah kalian berikan, ya, bantuan tenaga, keuangan, ya, ketulusan, dan semua yang dia dekati, semua hanya memanfaatkan energinya. Justru dia yang harus memberikan itu semua, ya. Nah, sedangkan dengan kalian, justru kamu yang selama terkoneksi dengan dia itu kamu yang berkorban, ya. Waktu, tenaga, pikiran, kasih sayang, ketulusan, ya, uang. Tapi ketika itu dia menganggap kalian itu mudah sekali untuk dibodohi gitu ya. Karena ketika dia berkeluh kesah sedikit, kamu buru-buru berikan bantuan, ya. Karena kamu menunjukkan kepada dia bahwa kamu adalah seseorang yang setia ketika dia dalam keadaan kekurangan, ya. Jadi kayak justru kamu yang lebih berjuang, ya, buat dia. Dan dia menganggapmu ketika itu kamu seperti kayak seseorang yang membutuhkan energinya dia sekali ya. Jadi kayak dia ngerasa bahwa kamu yang mengejar dia, kamu yang mencintai dia. Jadi ketika dia butuh apa-apa ya tinggal bilang saja gitu ya. Egois sekali ya. Nah, saat ini kalau yang saya tangkap, si dia yang kamu fokuskan di sini, ya, kalau ditanya bagaimana kondisi dia saat ini setelah pergi meninggalkan kalian, saya menangkap di sini bebannya ini bisa versinya banyak ya, bisa beban utang juga, ya, yang dimana setelah tidak bersamamu ya, yang biasa kamu bantu, kamu berikan bantuan, dan setelah tidak bersamamu kan dia harus mengeluarkan keuangan sendiri, ya. Jadi saya nangkep di sini apa yang dirasakan saat ini ya oleh si dia ini termasuk teguran sih, karma buruk yang dia harus jalani ya, karena di sini ada judgment yang dimana ada keadilan dari Sang Semesta. Seseorang yang kamu fokuskan hampir rata-rata seseorang yang energinya masih labil ya, masih pencarian jati diri ketika itu. Dan saya nangkap di sini setelah kamu ditinggalkan, justru kamu bisa berproses di sini. Kamu malah menjadi sosok yang hampir rata-rata kalian bisa menjadi lebih stabil, lebih ada kesuksesan. Ya, ketika bersama dia justru kamu seperti kayak energimu kesedot ke dia ya, dikit-dikit kamu khawatir tentang keadaannya. Dia sudah makan atau belum, uangnya cukup atau tidak, ya ketika itu. Dan ternyata kamu cuma dimanfaatkan oleh si dia ini, ya. Ketika dia mengatakan berkeluh kesah, ada kekurangan ini, kekurangan itu, ya, itu hanya memancingmu untuk supaya kamu menyediakan sesuatu buat si dia ini. Hampir rata-rata itu ya yang saya tangkap di sini. Jadi ketika itu kalian itu lebih banyak dimanfaatkan daripada dicintai, karena di sini yang lebih mengejar dia itu lebih ke kamu ya dibanding dia, kalau yang saya tangkap ketika itu. Tapi ya,
Jadi di sini seseorang yang kamu tarik energinya di sini hampir rata-rata kalau ditanya bagaimana kondisi dia saat ini setelah pergi meninggalkan kalian, saya menangkap di sini energi yang pastinya tidak stabil. Di sini juga terjadi pengkhianatan ya. Ketika dia pergi meninggalkanmu demi pilihan, dia juga dikhianati oleh pilihannya ya, orang barunya. Dan saya menangkap energi dari si dia yang kamu tarik energinya di sini juga seperti kayak mulai mencari tahu tentang kalian ya melalui sosial mediamu atau di lingkup kerja kalian, yang dimana dia mulai melihat keadaanmu kok semakin cemerlang ya, semakin ada kesuksesan, sedangkan dia ya setelah tidak bersamamu banyak beban, karena ini kartu keluar. Jadi beban ini versinya banyak ya. Bisa dia juga kehilangan pekerjaan ya, dia bisa jadi dia ada utang ya. Jadi kehidupan yang benar-benar tidak stabil. Karena berkat ulahnya di sini. Ya. Kondisi yang sangat menyakitkan tuh, ada energi yang di sini ada energi sedih. Dia merasa menyesal kenapa ketika itu aku menjadi sosok yang tidak mensyukuri ya. Dan saat ini kayak saya disuruh menyampaikan kepada kalian bagaimana kondisi dia saat ini setelah pergi meninggalkanku ya, meninggalkan kalian. Dia pun selain terjadi pengkhianatan ya dengan pasangan barunya, dia pun juga tersakiti ya, dia merasa sakit hati. Dia sedih kenapa dia melakukan ini ya, melakukan tindakan bodoh ketika dia masih bersamamu ya. Karena setelah tidak bersamamu banyak sekali karma buruk yang dia hampir setiap harinya dia rasakan. Kesedihan, ini kartu keluar soalnya, jadi kayak sedihnya itu hampir tiap hari ya, setelah tidak komunikasi dengan kalian. Nah ketika dengan kalian kan ketika masih bersamamu kan kamu yang lebih mengontrol dia ya, apa kabarnya, sudah makan atau belum, kamu bangun jam berapa ya. Karena di sini ketika itu ya kamu yang lebih mengejar dia, sedangkan dia yang seperti kayak menyepelekan perhatianmu ya, ketulusanmu, malah memanfaatkan materimu ya, tenagamu, waktumu. Tapi sang semesta nggak tinggal diam. Jadi saya nangkap energi dari hampir rata-rata ya, ini hampir rata-rata, sesuaikan saja ya, kalau nggak resonate ya nggak usah dipaksain ya, jadi nggak usah komen yang tidak-tidak. Kalau kamu ngerasa energimu nggak nyambung di sini langsung tinggalin ya, karena kenapa? Nanti energimu jadi nggak stabil ya, energimu jadi kamu berharap seseorang untuk supaya dia bla 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 bla, nggak taunya malah kamu sakit hati sendiri ya. Usahakan untuk ketika kamu nggak resonate ya tinggalin aja ya. Di sini hampir rata-rata si dia yang kamu fokuskan ya, yang kalian tarik energinya di sini tuh dalam situasi yang hampir setiap harinya dia ini ada kesusahan ya, karena ada energi kesedihan yang hampir setiap hari. Nah ya kan, butuh bantuan uang. Ini keluar kartunya. Jadi hampir rata-rata yang kalian tarik energinya di sini tuh dia dalam situasi yang butuh bantuan materi di sini. Ada kesusahan keuangan. Ya makanya beban di sini tadi kartunya keluar. Apa yang dirasakan oleh si dia ini ya, karena sifat arogannya ya, kesombongannya ketika dia masih bersamamu, dia nggak bisa menghargai kebaikanmu, pertolonganmu, ketulusanmu, semua. Ketika itu hampir rata-rata kalian ini berkorban banyak buat dia yang kamu fokuskan di sini. Mau kamu hubungan jarak jauh ya sekalipun ya, kamu rela mengirimkan uang demi dia, padahal kamu belum ketemu realnya. Ya. Nah di sini si dia yang kalian tarik energinya di sini hampir rata-rata kalau ditanya bagaimana kondisi dia saat ini setelah pergi meninggalkan kalian dalam situasi butuh bantuan gitu ya, makanya mereka ini sedih, penuh dengan beban. Tapi apa yang dia rasakan saat ini karena berkat ulahnya ya,
tabur tua itu nyata dan karma itu ada ya. Ini loh kartunya ya. Keadilan sang semesta yang nggak tinggal diam ketika kamu terkoneksi dengan seseorang yang dimana di sini kalian sudah memberikan ketulusan ya. Nah, buat kalian usahakan ya maafkan segala kesalahannya biar secepatnya dia menyelesaikan ya masa karma buruknya ya, nggak usah dendam. Karena agar apa? Agar suatu saat kalian kehadiran orang baru energinya tidak toksik ya. Jadi di sini kamu usahakan untuk kamu maafkan segala kesalahannya si dia ini. Tapi kalau kalian masih berharap dia kembali ya bantu tarik energinya untuk kembali lagi kepada kalian. Karena di sini butuh bantuan dia. Ya. Dan ketika itu yang bisa membantu dia ya hanya kamu. Sahabat dekatnya aja nggak peduli kok waktu dia kekurangan. Ya. Tuh dalam kebingungan butuh pertolongan aslinya. Hampir rata-rata kok dari si dia yang saat ini meninggalkanmu tanpa alasan ya, apapun ketika dia mencoba untuk pergi dari kalian. Hampir rata-rata saat ini situasinya kalang kabut. Mau belok ke kanan dia kejedot, ke kiri kejedot, ke depan kejedot. Ke belakang dia ngebledak ya. Benar-benar dalam kebingungan, saat ini butuh pertolongan ya, karena orang di sekitar sudah tidak bisa memberikan bantuan buat dia. Dan ketika dia ada di situasi ini, sebenarnya dia diingatkan tentang kalian. Hanya saja dia masih mendenial perasaannya ya. Seseorang yang masih menahan gengsi. Padahal dia tahu ya, yang membantu untuk menyetabilkan hidupnya lagi ini hanya dengan kamu. Ya. Tuh, sebagian mereka ada kehilangan pekerjaan di sini ya. Nggak semua sih, tapi ada yang sebagian memang kehilangan pekerjaan, makanya dia kekurangan keuangan. Dan dia ingat ya, ketika dia ada di situasi ini tuh kamu masuk di dalam kehidupan dia. Kamu yang menuntun dia, kamu yang memberikan biaya hidupnya ya. Tapi dia ini nggak tahu diri gitu ya. Hampir rata-rata ya energi yang kalian tarik energinya di sini tuh orang yang ketika itu menyepelekan kalian ya, kebaikan kalian, malah memanfaatkan energimu. Tapi sang semesta nggak tinggal diam ya. Kalian tahu ya, sang semesta nggak tinggal diam. Tuh saat ini sang semesta mencoba untuk mengarahkan dia untuk mengingatmu ya, untuk menghubungimu, karena kata sang semesta hanya orang yang kamu tinggal yang bisa memberikan bantuan katanya ya. Tuh disuruh menghubungi kalian. Ini bisa jadi ya, setelah kalian menonton video ini, saya nangkapnya kok energinya bakal akan menujumu, menghubungimu, karena sang semesta mengarahkan energi dia untuk mengingatmu ya, mengingat kebaikanmu, pertolongan yang pernah kamu berikan buat dia ya. Yang dimana di sini seperti kayak akan ada energi komunikasi, karena di sini ada energi root chakra ya, speak up. Karena di sini hampir rata-rata si dia ini kalau dia menolak ya apa yang sang semesta sudah sampaikan untuk segera menghubungimu, tapi dia tolak ya, maka dia ada di situasi ini, konflik ya. Dia butuh pertolongan soalnya di sini. Tapi ini ada sebagian dia pada akhirnya dia memutuskan untuk kembali kok, maksudnya menghubungi kalian, datang lagi kepada kalian. Seseorang yang sudah menyakitimu, menyepelekan kamu ya, kamu yang disakiti, kamu yang ditinggalkan ya, kamu yang diabaikan, kamu yang tidak diperdulikan, tapi kamu yang diinginkan. Tuh ini kartu the bottom of the deck-nya ya. Jadi di sini bagaimana kondisi dia saat ini setelah pergi meninggalkan kalian, ini ya yang saya sampaikan. Ini termasuk pesan singkat ya dari seseorang yang hampir rata-rata kalian tarik energinya di sini ada di situasi ini, di situasi yang sebagian masih menjalani karma buruk. Nah, karma buruk ini akan selesai ketika dia ada kesadaran ya, ketika sang semesta mengingatkan tentang kamu. Kalau dia nggak segera menghubungimu, maka dia akan di situasi ini, konflik. Oke? Kurasa cukup ya dari kartu tarotnya ya. Ini salah satu pesan dari si dia yang kalian fokuskan di tema ini ya, oleh sang semesta kayak saya disuruh menyampaikan buat kalian. Kalian yang mendapatkan pesan ini, kalau kalian nggak mendapatkan pesan ini, tinggalkan ya, nggak usah komen yang tidak ya, karena itu ketika kalian komen yang
Negatif itu menunjukkan kalau energimu tuh energi yang kamu adalah orang yang juga toksik sama ya. Oke, kurasa cukup ya. Dari kartu tarotnya, kalau kalian kepengen tahu detail dari apa yang saya sampaikan ya personal reading ya. Ini kan general reading, gak resonate gak masalah. Oke, ini kakak kasih Romance Angel-nya pesannya apa. Kakak shuffle ya, biar puas ya. Kakak taruh acak aja. Tuh ya, ada keinginan untuk bicara dari hati ke hati ya. Di sini akan ada energi terjadi ngobrol ya, karena di sini tadi kan di kartu tarotnya disarankan untuk komunikasi dengan kalian, dan di sini akan terjadi. Jadi gini, buat kalian yang menemukan video ini, ketika kamu afirmasinya positif, kamu bisa memaafkan segala kesalahannya, ini bisa terjadi antara kamu sama dia akan komunikasi lagi ya. Tuh, forgiving and learning, maafkan segala kesalahannya, nggak usah dendam katanya ya. Tuh, akan ada kebahagiaan ketika kalian bisa memberikan maaf buat mereka ini ya. Jadi kalian berdua bisa akan dipertemukan kembali ya, karena di sini ada energi obrolan. Oke, kurasa cukup ya dari kartu tarot sama The Romance Angel-nya. Nih kakak kasih zodiak dari mereka yang kalian fokuskan. Oke, di sini ada Capricorn, Sagittarius, Leo, Aries, Gemini, Pisces, Libra kuat, Virgo, Cancer, Scorpio lumayan, Taurus, Aquarius sedikit ya, hanya energi nggak masalah. Ini kakak kasih inisial nama. Kurasa kalian sudah paham, inisial nama bisa vice versa, bisa jadi tidak ada, tidak masalah ya. A, F, G, D, R, M, J, E, satu lagi ya, W ya. Kurasa cukup ya readingannya, semoga diresonate dan bermanfaat. Bila mana kalian menyukai, jangan lupa di like dan subscribe serta di share. Siapa tahu sahabat kalian membutuhkan pencerahan ini. Thank you for watching and take care of you. Bye bye.